شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya, yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Wilarto, Bapak Zainal, dan juga yang kami hormati pula DKM Hormat Bapak Muhammad Farikin sekaligus sebagai Ketua RT 02 RW 29. Wabil khusus Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sadikin Ta'ala fi tuli hayatihi, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rumah tangga dan rezekinya. Akhiratul mukarram wal Ustaz Al-Hajj Abu Hasan Asy'ari SJMM Martahanallah fi tuli hayati, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau, Allah berikan kesuksesan kepada beliau, Allah kabulkan rencana dan cita-cita beliau. Dan juga yang kami hormati para orang tua kita, Bapak Haji Suritno atau Bapak Haji Teguh, dan juga Bapak Tasuki, dan juga bapak-bapak yang lainnya, khusus para jamaah kita yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, sehingga alhamdulillah atas izinnya pula sehingga pada pagi hari ini kita masih sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa ma'arijul huruf, dan juga kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan timbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlibat curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, kita kembali membaca surat Al-Fatihah dengan harapan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri saleh dan salehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berakatkan kita semuanya ke tanah suci Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji maupun umrah pada hari ini yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wabil khusus rumah khusus kita doakan Bapak Ketua RW kita yang pada hari ini bertepatan beliau ulang tahun pernikahannya yang ke-27 ya Pak RW ya, dan juga ulang tahun putrinya yang ke-15. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan panjang umur serta sehat walafiat. Wabil khusus mohon dengan ikhlas kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan orang tua kita, sahabat kita, Bapak Haji Al-Hasan Asy'ari yang kurang beberapa hari lagi beliau akan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta bantuan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa Allah ridho beliau menjadi dewan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 18, suratnya surat An-Nur. Halaman di sini halaman 282 283, ayatnya yang beberapa Pak ini pas ain kalau saya 41 berapa tuh Pak? 40 ya pas ain. Akan tetapi nanti akan ulas kembali ayat yang terdahulu karena belum tuntas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh samawati wal ardi wat tayru saffah kullu qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bil-dhulma wallahu bima yaf'alun. Ayat yang terdahulu menerangkan bahwa kondisi keadaannya orang-orang kafir diterangkan di sini waladzi al-zulumatu fil bahri lazzi yasahu. Keadaan orang kafir pada saat itu nanti bagikan orang yang dalam keadaan gelap sebagaimana gelapnya di dalam lautan yang sangat dalam ya. Ditambah lagi di atasnya bergelombang-gelombang, tambah lagi awan yang sangat gelap gulita, sehingga apabila mengeluarkan tangannya seakan-akan tidak terlihat karena saking gelapnya ya. Allah berkehendak bagi orang-orang yang diberikan nur cahaya kepada siapa yang dia kehendaki, akan tetapi barang siapa yang tidak diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak punya cahaya nur sekalipun. Kita yang hadir termasuk orang yang diberikan cahaya nur ilahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita jernih, hati kita tergerak, kaki kita juga mau melangkah ke tempat yang sangat mulia ini ya. Yang selanjutnya alam tahu annallaha yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh, yang artinya tidakkah engkau tahu Muhammad bahwa sesungguhnya orang bertasbih
bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu kepadanya man bis samawati wal ard, apa yang ada di langit maupun yang di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk wattairus shafat, termasuk burung yang mengembangkan sayapnya pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi kullu qad alima salatahu wa tasbihahu, mereka saling mengetahui tata caranya, bahasanya masing-masing. Kita sebagai manusia dengan mengucapkan subhanallah subhanallah, dan juga termasuk pepohonan pun yang masih hidup juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada budaya ketika kita wafat, di atas makamnya ditaburin bunga, tujuannya itu pohon pandan yang masih segar. Makanya kalau motong pohon pandan jangan terlalu lembut supaya jangan cepat kering, ya. Selagi masih kering bertasbih sama saja mendoakan almarhum yang sudah berada di alam barzakh. Dan juga ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW melewat atau lewat di makam Baqi, di sana ada kedua makam, terdengar suara yang sedang teriak-teriak disiksa. Akhirnya baginda Rasul menyuruh sahabatnya untuk memotong pelepah daun korma. Daun korma itu dibelah jadi dua, ditancapkan di kedua makam tersebut. Akhirnya diam, ya. Ini kan berarti sudah ada dari zaman dulu kita berziarah kepada ke makam-makam dan tabur bunga, ya. Siapa yang disiksa pada saat itu yang di dalam kubur? Ialah orang ketika membuang air seni nyiprat ke tubuh, ke badan kita atau ke kaki atau kemana, ya. Makanya etikanya ketika kita membuang air kecil nongkrong, ya. Ini kadang-kadang kayak kebanyakan supir saking keburu-buru di pinggir jalan, ya. Begitu, ya. Lalu yang kedua ialah ya karena disiksa orang yang suka menghibah, ya, yang suka menggosip, bahasa sini kerennya gosip, ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lamu bima wallahu alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, termasuk burung juga bertasbih, kerbau, sapi, onta, kambing juga bertasbih, namun bahasanya beda-beda. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Walillahi, dan semuanya kepunyaan Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, maupun kerajaan yang ada di bumi. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah al-masir, semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya dari Allah. Wa inna ilaihi, dan aku sesungguhnya aku ilaihi, kepada Allah, raji'una, akan kembali, ya. Enggak ada kalau di alam dunia masing-masing kan kembali ke kampung, ya.
Tapi besok kita kembali kepada Allah semuanya, semua makhluk. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungan jawabannya ketika hidup di alam dunia. Usianya, kesehatannya, hartanya akan ditanya semua oleh Allah. Dapatnya dari mana, dipergunakannya untuk apa, ya. Maka yang paling gampang besok pertanyaannya paling cepat, orang yang di dunia kagak punya apa-apa, ada apa yang mau ditanya, ya apa yang mau ditanya, karena tidak punya apa-apa, yang penting amal ibadah kita. Alam taro anna Allah yuzzi sahabar summa yu'allifu bainahu summa yaj'alu rukama fatarul wadqa yakhruju min hilalih wa yunazzilu minas samai min jibali fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifu amman yasha yakadu sana barqihi wal abu bil absar. Alam taro annallaha, hendaknya apakah engkau tidak tahu Muhammad, annallaha sesungguhnya Allah yuzzi sahaban yang menjalankan awan dengan perlahan-lahan, summa yu'allifu bainahu, kemudian dikumpulkan awan tersebut, summa ja'allahu menjadi berbentuk seperti kayak gumpalan gunung, ya. Suka ada awan yang gelap, ya. Kalau mau hujan kadang-kadang gelap banget, ya. Fatarul wadqa yakhruju min hilalihi, maka kalian mengetahui akan turunnya hujan dari sela-sela awan tersebut, ya. Turun hujan dari sela-sela awan yang sangat gelap gulita. Wa yunazzilu minas sama'i min jibal fiha baradin, dan juga Allah menurunkan butiran-butiran es atau salju dari langit, dari awan yang berbentuk seperti gunung-gunung, ya. Jadi kadang-kadang di mana suka ada hujan batu, hujan salju, ya, terjadi karena saking dinginnya. Fayusibu bihi man yasha, Allah itu menimpakan butiran-butiran es tersebut apa yang Dia kehendaki. Wa yusrifu amma yasha, dan Allah menghindarkannya apa yang Dia kehendaki. Jadi makanya enggak semuanya diturunkan salju, akan tetapi Allah yang punya kehendak, ya. Mau diturunkan di Bekasi, mau diturunkan di mana-mana, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakadu sana barqihi yalhabu bil absar. Di sana ada kilauan kilat yang seakan-akan menghilangkan penglihatan kita. Kan ada kilatnya, ya. Kalau mendung sudah meledek, ya, luar biasa, kilat bikin silau, kita seolah-olah tidak melihat apa-apa, ya. Jadi makanya Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kuasa. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ib
liulil absar. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah lah yang mempergantikan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratil liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itulah ada buat pelajaran kita, liulil absar, bagi orang yang mempunyai pandangan sangat tajam. Ya, kayak kita ini apapun yang diberikan oleh Allah kita jadikan pelajaran, kita jadikan renungan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bencana sekalipun, hendaknya buat renungan kita. Alhamdulillah, khususnya Kampung Siluman, Mangunjaya, Bekasi selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi lingkungan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuqallibullahu laila wan-nahar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Wallahu khalaqa kulla dabbatin, dan Allah menciptakan semua binatang melata dari apa? Mimma'in, dari air, ya. Termasuk kita juga dari air juga, ya. Manusia Allah ciptakan asbabnya mimma'in dafiq yakhruju min baini surri wal tara'ib. Kita manusia dijadikan dari air yang memancar, ya, yang keluar sulbi wa tara'ib, minas sulbi wa tara'ib, dari tulang rusuk orang laki-laki dan tulang rusuk seorang ibu, ya. Jadi Allah berkuasa sehingga keluarlah berbentuk manusia. Asal-asalnya Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Makanya tanahnya campuran, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir, ada yang dari Jawa, di mana, sehingga keturunannya berkembang biak di mana-mana, ya. Apabila ada orang yang ditakdirkan orang Mangunjaya, tahu-tahu meninggalnya di Madinah, berarti itu tercampur dengan tanah yang dari Madinah, ya. Ada yang berharap wafat di kota Mekah, insya Allah kalau kita campuran tanahnya tanah Mekah, kita wafat di Mekah, ya. Jadi ada masing-masing. Jadi Allah menciptakan binatang melata dari air. Faminhum man yamshi 'ala batnihi, ada di antara mereka yang berjalannya dengan perutnya, termasuk ikan, ular, ya, terlindung, itu kan pakai perut jalannya, ya, jadi pakai perutnya. Jadi wa minhum man yamshi 'ala rijlaini, dan juga ada di antara mereka yang berjalannya dengan kedua kakinya, termasuk burung, ya, termasuk kita juga berjalan dengan dua kaki, ya. Wa minhum man yamshi 'ala arba'in, dan ada di antara mereka yang jalannya dengan 4
kaki seperti kambing, sapi, kerbau dan onta itu jalan dengan empat kaki. Ya Allah mayyasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, ya, menciptakan makhluk apapun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dari segala sesuatunya, dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Laqad anzalna, Allah berfirman, sesungguhnya aku atau kami turunkan ayat-ayat mubayyinatin untuk memperjelas atau supaya lebih jelas lagi, supaya lebih dantak lagi. Ini bahasa sini mah dantak ya, biar jelas ya, tujuannya biar lebih jelas. Allah turunkan ayat-ayatnya. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki, termasuk kita yang hadir, yang telah dikehendaki oleh Allah, sehingga diberikan petunjuk kemana? Ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Pagi-pagi kita sudah ke mushola, ya, duduk lagi di taklim. Kalau yang belum mendapatkan hidayah, boro-boro ke mushola, boro-boro terus duduk, ya. Ada yang sudah ke mushola juga Allahumma lantas jalan, ya. Assalamualaikum, ya, Allahumma lantas jalan, bukannya Allahumma lantas salam, akan tetapi Allahumma lantas jalan. Karena apa? Ada kepentingan mau kerja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, karena masing-masing punya kepentingan. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang munafik dan orang beriman, ya. Orang munafik ini di sini nanti diterangkan bahwa wa yaquluna amanna billahi wa rasul, mereka berucap atau mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah wa bi rasul, dan kepada Rasul ialah baginda Nabi Muhammad SAW, wa ata'na, dan aku taat, aku patuh, akan tetapi summa yatawalla fariqum minhum, kemudian mereka berpaling, ya, berpaling fariqum min ba'di dzalik, setelah kejadian tersebut, ya. Ayo, ayo kita berjuang. Gak taunya begitu tengah jalan pada ada yang kabur, ya. Makanya ada suatu sejarah hikayat tatkala pada saat itu ke medan perang yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, ya. Begitu sudah nyebrang laut, kapalnya dibakar semua. Tujuannya apa? Supaya orang jangan ada yang kabur, ya. Ngajak perang. Begitu sampai medan perang, ada juga yang pergi kabur, ya. Seperti hanya kita, ayo kita ajak maulid yuk, kita ngaji yuk, ayo berangkat duluan deh. Dah yang berangkat
yang mau berangkat dulu orang berangkat ya. Jadi begitu gambaran yang konkretnya saja ya. Makanya tatkala itu sepanglima Tariq bin Ziyad tatkala memimpin pasukan, begitu sudah nyebrang laut, kapalnya dibakar semua. Tujuannya supaya orang itu jangan ada yang balik lagi, supaya lalu kita berperang ya. Makanya sekarang diabadikan ada sekolahan yang namanya Tariq bin Ziyad, itu punya almarhum Pak Sadudin, sahabat beliau nih. Beliau punya sekolahan namanya Tariq bin Ziyad karena menginspirasi itu kabar karya. Summa ya tawalla tariqum min ba'dillah wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu tidak beriman karena imannya setengah. Makanya musuh yang paling bahaya, yang paling membahayakan ialah orang munafik ya. Sebab manusia terbagi ada 3 di antaranya, orang yang beriman, orang yang kafir, orang munafik. Kalau orang kafir udah ketahuan orang kafir ya. Kalau orang munafik adanya di batin kita, termasuk di kita, pribadi kita ya. Kadang-kadang mau kemana-mana, setan laknatullah alaih menggoda kita. Ini yang ada di jiwa kita masing-masing. Jadi bukannya kita yang ngomongin siapa-siapa, ngomongin diri kita sendiri. Wa iladu ilallahi wa rasulihi kuma bainahum ila fariqum minhum mu'ridun. Wa iladu ilallah, tatkala diajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, dan kepada utusannya yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk mengambil keputusan permasalahan bainahum ila fariqum, termasuk permasalahan bahasa kasar di sini kita ngadain rapat ya, ngadain musyawarah, ngadain macam-macam. Akan tetapi ila fariqum minhum mu'ridun, setelah kita rame-rame mereka ada yang menolak ya. Ada juga ya kadang-kadang ya, kita kalau rapat itu gak semulus kayak jalan tol, ada baik, kadang-kadang ada yang mendukung, ada yang membantah. Itu sudah wajar, namanya demokrasi ya. Jadi namanya demokrasi. Ini udah titik ya. Diterusin satu ayat lagi ya. Wa iyakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Wa iyakun lahumul haqq, akan tetapi apabila mereka yang punya perasaan benar ya, yang merasa ya'tu ilaihi muz'inin, maka mereka baru mau datang dan patuh. Pada saat itu zamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi saja berdakwah banyak banget halangan dan rintangannya, apalagi kayak kita ini ya. Kita mah bukan apa-apanya Nabi ya. Jadi banyak yang membantah, bahkan ketika baginda Rasulullah SAW ke Taif berdakwah sampai dilemparin kotoran, dilemparin batu sampai berdarah-darah ya. Pada kawan setianya ya malaikat Jibril alaihissalam sampai usul, ya Rasul, bagaimana kalau gunung Uhud ini kita balikan biar menimpa orang itu supaya hancur. Akan tetapi baginda Rasul menjawab dengan santun, jangan ya Jibril, mungkin mereka karena tidak tahu ya. Nah, kalau kayak kita
kita ditibukin udah balasnya udah kayak apaan ya. Boro-boro ditibuk, baru dipitnah, dicaci maki aja udah balasnya doanya udah salah-salah, udah gua sumpahin loh gitu ya. Padahal kalau kita selalu mempunyai hati yang selalu lapang, insya Allah akan dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sih terdapat kehilapan dan kekurangan, keterbatasan, kebodohan itulah baik saya pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sebelum ditutup dengan salam, mohon ikhlas kita baca surah Al-Fatihah. Sehubungan musola kita ini akan direnovasi dan juga akan mengadakan tawakuf pada sementara. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan juga para jamaah semuanya ya. Besok masih ngaji Pak? Satu kali lagi berarti ya. Satu kali lagi insya Allah besok masih ngaji. Lalu tanggal 25-nya malam Seninnya kita hadir ke sini, kita memperingati Isra dan Mi'raj. Dan juga kepada istri Bapak Sugeng, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, kebalikan kesehatannya, Allah berikan keajaiban, mudah-mudahan diangkat penyakitnya setelah sehat, kembali aktivitas menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Putrinya siapa Pak RW yang ulang tahun? Afifah. Afifah Sodikin. Afifah Puswitawati Sodikin Putri. Afifah Puspitawati Sodikin ya. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.